Anda masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Saya Niluh Puspa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja telah digugat secara formil ke Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara pun berbeda pandangan terkait prosedur Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja telah digugat oleh 6 orang permohon ke Mahkamah Konstitusi. Mereka melayangkan gugatan uji formil terkait penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Para pendaftar gugatan menilai Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden dianggap melecehkan MK sebagai lembaga konstitusi. Sebelumnya MK secara tegas menetapkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Selain itu, penerbitan Perpu juga dinilai sebagai pembangkangan konstitusi. Namun pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai tidak ada yang salah dalam proses penerbitan Perpu Cipta Kerja. Undang-undang itu dinyatakan prosedur pembentukannya bertentangan dengan UUD 45, tapi tidak dibatalkan oleh MK, tapi harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak diperbaiki, maka dia bertentangan secara permanen. Nah, memperbaikinya itu kan hanya 2 kemungkinan, dengan undang-undang juga, ya, atau dengan Perpu. Kalau undang-undang kan bisa disiapkan DPR, bisa disiapkan oleh Presiden. Tapi kalau Perpu kan Presiden yang mengambil inisiatif. Jadi ihwal kegentingan memaksa yang 3 poin yang dirumuskan oleh MK itu sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan dikeluarkannya Perpu itu. Namun, pendapat berbeda diungkapkan oleh pakar hukum tata negara lainnya. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Perpu nomor 2 tahun 2022 terkait pengganti Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedural dan akal-akalan pemerintah. Kalau menurut saya sih ini akal-akalan pada hukum tata negara Indonesia. Karena kita bisa lihat pertama bentuknya, kalau saya kira substansi nanti Mbak Mira yang akan lebih paham tuh. Di proses ya, bahwa bentuknya Perpu aja Mas, itu kita harus kritik betul. Karena Perpu itu wilayahnya berbeda dengan undang-undang biasa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Materi muatannya memang sama dengan undang-undang karena itu bisa digunakan untuk menggantikan undang-undang, tapi Perpu itu dibuat untuk kegentingan memaksa, bukan memaksakan kegentingan gitu ya. Jadi kegentingan memaksa ini tidak ada. Dan kita harus ingat para pendiri bangsa ini ketika merumuskan pasal 22 Undang-Undang Dasar itu berpikir dalam konteks hukum tata negara darurat. Jadi kita mesti melihat harus ada situasi yang betul-betul katakanlah kalau perpunya nggak keluar pada hari ini, besok Indonesia akan bangkrut atau akan musnah. Ada bencana alam luar biasa. Harusnya begitu. Ketua DPR Puan Maharani menyebut surat Presiden terkait Perpu Cipta Kerja sudah diterima oleh DPR. Namun, DPR baru akan membahas Perpu Cipta Kerja karena baru membuka masa sidang di awal Januari. Ya, saya sudah waktu itu sudah berbicara dengan Bapak Presiden terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Namun kan DPR baru buka masa sidangnya itu tanggal 10 yang lalu. Jadi saya lagi menunggu menerima suratnya secara resmi, memang sudah dikirim, namun mungkin masih dalam proses administrasi. Jadi saya akan tunggu surat tersebut untuk kemudian sesuai dengan mekanismenya harus masuk ke dalam Rapim dan Bamus untuk dibicarakan ke dalam DPR. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana nanti pembahasannya di DPR tentu saja sesuai dan sesudah mekanisme yang dijalani di DPR. Kini nasib Perpu Cipta Kerja tinggal menunggu pembahasan di DPR. Sejak disahkan, Perpu Cipta Kerja telah mendapat penolakan dari kelompok buruh termasuk pengusaha. Tim Liputan Kompas TV. Silang pendapat terkait dengan pembentukan Perpu Cipta Kerja juga menyeret hingga ke wacana pemakzulan. Benarkah Perpu Cipta Kerja ini menerabas putusan Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas, Saudara. Sudah hadir para narasumber melalui sambungan Zoom. Malam hari ini ada pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra, yang juga bergabung bersama kami adalah pakar hukum tata negara lainnya yakni Refli Harun. Selamat malam Pak Refli, Pak Yusril, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Yusril dulu. Anda tidak sepakat kalau Perpu ini disebut cacat prosedural. Apa pertimbangannya, Pak Yusril? Ya, PMK kan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji formil tahun 2021 yang lalu untuk jangka waktu 2 tahun.
Kalau 2 tahun tidak diperbaiki, dinyatakan dia bertentangan dengan UUD 45 secara permanen. Lalu pemerintah mempersiapkan upaya untuk memperbaiki Perpu itu, memperbaiki undang-undang itu. Dan ditimbang-timbang waktunya, pemerintah keluarkan Perpu. Nah, jadi Perpu itu sendiri kan memperbaiki undang-undang yang dianggap cacat prosedur itu. Dan sekarang kalau memperbaikinya itu memang cuma 2 jalan. Tadi sudah saya katakan, ya bisa dengan undang-undang, bisa dengan Perpu juga. Ya Perpunya itu nanti kan harus dibawa ke DPR, dan DPR kemudian akan menilai apakah Perpu itu layak untuk disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Jadi kalau keterangannya bahwa ini ada kegentingan memaksa begini, ya apalagi ditafsirkan kegentingan memaksa itu sama dengan hukum tata negara darurat. Sebenarnya menurut saya 2 hal yang berbeda sebenarnya. Antara hukum tata negara darurat dengan kegentingan yang memaksa. Itu 2 hal yang sebenarnya agak berbeda, dan kebetulan saya mengajar mata kuliah itu. Hukum tata negara darurat begitu. Anda melihat situasinya, jadi perdebatkan nggak akan selesai. Anda melihat bahwa situasinya memang ada kegentingan tadi. Ya, kalau ini kan masa jabatan presiden masih tinggal kurang dari 2 tahun. Kalau itu dipersiapkan penggantinya itu dalam bentuk undang-undang, diserahkan lagi ke DPR, perlu pembahasan katakanlah 1 tahun. Dan pemerintah ini masih tersisa waktu kurang dari 1 tahun untuk menyelesaikan banyak masalah yang didasarkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2021 yang lalu. Jadi tidak selalu kegentingan memaksa itu begini. Ya. Saya pernah waktu Megawati jadi presiden, saya pernah mendraft 3 Perpu. Itu dalam waktu 1 bulan. Masalah sederhana terkait dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2009 pada waktu itu, 2004 ya pada waktu itu. Hanya mengenai surat suara yang diatur di dalam undang, dikatakan bahwa surat suara harus sampai di KPUD tanggal sekian, berapa hari sebelum pelaksanaan. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan karena kesulitan. Dan kita keluarkan Perpu hanya untuk mengatakan ini dipanjang waktunya 2 hari. Jadi kalian sepele. Zamannya Pak Hugeng dulu jadi juga masalah helm ya. Itu juga dikeluarkan Perpu pada waktu tahun 1971. Jadi timbang sebagai pada presiden. Kita tangkap sampai di sana. Saya coba mendengar dari Pak Refli dulu. Pak Refli, bagaimana kalau penjabaran tadi yang disebutkan oleh Pak Yusril? Iya, jadi kalau kita bicara Perpu ini kan ada 2 ya, ada prosedur, ada substansi. Nah, substansi kita tidak perdebatkan karena memang substansi itu tidak dipersoalkan karena formilnya sudah dibatalkan terlebih dahulu. Jadi hulunya dibatalkan. Jadi kalau kita bicara tentang Perpunya, Perpu itu memang hak subjektif presiden menurut putusan MK. Ada kegentingan yang memaksa, ada situasi mendesak. Kalau pakai memerlukan aturan yang ada itu tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan kalau pakai legislasi biasa tidak catch up, kira-kira begitu. Nah itu selalu relatif. Kenapa relatif? Orang kemudian bicara mengenai kan masih ada waktunya sampai November 2023, kan begitu. Nah yang kedua adalah Perpu ini atau Undang-Undang Ciptaker ini kan diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu orang akan juga tanya sama seperti saya, kalau kita bicara kegentingan yang memaksa kan memang ukuran pastinya tidak ada, tapi pasti ada rasionalitasnya. Ini buku itu 1117 halaman. Kira-kira mana yang gentik, mana yang sebenarnya dengan legislasi normal saja. Berikutnya adalah kalau kita bicara meaningful participation, justru Perpu ini malah lebih mundur dibandingkan Undang-Undang Ciptaker sebelumnya. Undang-Undang Ciptaker sebelumnya masih ada paling tidak partisipasi publik walaupun terbatas, ada lawmaking proses yang normal melibatkan DPR. Kalau sekarang semua itu dipapas, jadi nanti di DPR hanya menolak atau menerima. Jadi sebenarnya substansi agar dibentuk undang-undang yang partisipatif, meaningful partisipatif itu tidak terjadi. Nah ini yang kemudian dianggap kok seolah-olah membangkang putusan MK, karena MK mengatakan 2 tahun itu
pastilah tidak dimaksudkan untuk membuat perpu. 2 tahun itu membuat legislasi normal, makanya dikasih waktu 2 tahun. Oke, jadi Anda mempermasalahkan soal tidak ada keterlibatan publik begitu, Pak Refli ya? Kenapa? Tidak ada keterlibatan publik itu yang Anda anggap menyalahi begitu? Iya, dan juga dalam Perpu memang harus melibatkan dikasih waktu 2 tahun. partisipasi publik. Kenapa? Apakah Perpu memang harus melibatkan partisipasi publik? Oh enggak, justru saya mengatakan seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah Perpu ini itu dijadikan rancangan undang-undang yang harus diajukan kepada DPR. Lalu DPR punya time frame kan bersama pemerintah untuk menyelesaikan itu selambat-lambatnya sebelum 25 November 2023 agar kemudian bisa catch up dengan waktu yang ditentukan oleh MK. Nah, disitulah kalau kita bicara mengenai patuh dan putusan MK. Kalau misalnya tiba-tiba presiden di tengah jalan mengeluarkan Perpu, namanya itu kan tidak patuh pada putusan MK. Jadi itu poinnya sebenarnya. Oke, tidak patuh pada presiden, tidak patuh pada putusan MK. Pak Yusril, itu disebutkan seperti itu. Bagaimana pandangan Anda? Ya itu tafsirannya. Kalau tafsiran orang seperti itu, saya mau berkomentar apa? Anda menilai ketika terjadi... Nggak ada yang harus saya komentar. Sorry Prof, saya kurang jelas tadi dengar. Bagaimana? Jadi kan persoalannya tadi juga dikatakan bahwa mengeluarkan Perpu itu kan adalah pertimbangan subjektifnya presiden. Lalu kemudian orang yang mengamati juga kan mengatakan Perpu itu nggak cocok, Perpu itu pembangkang. Kan juga adalah pandangan subjektifnya dia. Oke. Jadi saya mau berkomentar apa? Oke, tapi Anda tidak sependapat dengan itu? Mengomentari Jokowi, mengomentari Refli. Ya itu pendapat Jokowi itu. Oke. Terkait dengan pandangan Pak Refli tadi bahwa ini kemudian melanggar atau justru tidak mengindahkan apa yang disampaikan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi, Anda bagaimana melihat pandangan Pak Refli itu? Presiden dan DPR itu diperintahkan oleh MK untuk perbaiki, diberi waktu 2 tahun. Betul. Dan saya katakan, ya memperbaiki itu hanya ada 2 cara. Mengajukan RUU ke DPR, atau DPR mengajukan RUU dibahas oleh Presiden, atau Presiden karena pertimbangan tertentu, dia keluarkan Perpu. Dua-duanya itu, nggak ada yang salah, dua-duanya itu. Pak Refli, jadi ini adalah bentuk untuk kita tidak setuju. Menindaklanjuti apa justru yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Pak Refli? Di mana unsur melanggar konstitusi yang Anda sebutkan tuh di mana? Ya itu kan sekali lagi kan saya hormati itu kan pendapat Pak Yusril, tidak masalah. Kalau pendapat saya, pendapat Prof. Jimli, pendapat Prof. Denny Indrayana, Zainal Arifin Muchtar, Bu Fitra kan ada masalah. Jadi kita hormati perbedaan pendapat. Nah sebenarnya kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, Perpu is fine. Dia menjadi subjektivitas presiden yang akan diobjektifikasi oleh DPR. Jadi DPR lah yang akan mengobjektifikasi. Tapi ini soalnya adalah ada putusan MK yang memerintahkan proses pembuatan Perpu selama 2 tahun. Maka kalau kita bicara misalnya perubahan konstitusi yang paling penting, di mana kekuasaan konstitusional pembentukan undang-undang itu dikembalikan atau diberikan kepada DPR, maka kan sesungguhnya kan yang seharusnya diutamakan dalam proses pembentukan undang-undang ini DPR. Karena dia wakil rakyat dan melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pembuatannya. Nah, itulah yang kemudian yang dipahami banyak orang. Sehingga kalau mengeluarkan Perpu, merasa bahwa ini kayaknya kok tiba-tiba main jalan samping. Apalagi yang diatur ini adalah 1117 halaman. Kalau Perpu itu misalnya tadi ngatur soal helm atau apa, justru itu benar. Karena mungkin kegentingannya memaksa. Sebagai contoh misalnya gini, ada legislasi mengenai kendaraan roda 2 tidak boleh dijadikan kendaraan publik. Sekarang Gojek di mana-mana. Itu sebenarnya udah penting itu sebenarnya. Karena mereka melanggar hukum semua. Nah, ini kita bicara mengenai sebuah framework investasi dalam 1117 halaman. Tiba-tiba kita bicara ini genting semua karena itu tidak perlu partisipasi masyarakat, tidak perlu partisipasi buruh, tidak perlu partisipasi pengusaha yang lain dan lain sebagainya.
cukup DPR yang memutuskan, lalu kemudian silahkan kepada Presiden, silakan kepada DPR, iya dan tidak. Oke, dan Itu soalnya ya. Jadi kalau kita bicara hakikat lawmaking proses, ini nggak ada sama sekali proses. Kalau tidak ada putusan MK, fine. Ada objektifikasi DPR. Ini ada putusan MK, itu yang sebenarnya membuat saya berkeberatan untuk mengatakan bahwa ini melanjutkan atau merealisasikan perintah Mahkamah Konstitusi. Saya tahan di sana dulu. Pemerintah juga sudah mengeluarkan statement terkait dengan Perpu ini. Saya hadirkan dulu Bapak-bapak terkait dengan statement yang disampaikan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Ciptaker itu kita percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani pencepatan investasi. Siapa coba? Itu ingin mempermudah bekerja, malah dalam proses perbaikan itu kita sudah diskusi apa yang diinginkan, masukkan semua sehingga nanti di Perpu itu sudah dibahas semuanya. Dan saya melihat memang kan reaksinya datang dari akademisi, ya sudah bagus. Saya juga akademisi, mungkin saya kalau tidak jadi menteri ngeritik kayak gitu, tapi saya katakan kalau secara teori udah tidak ada masalah, jangan mempersoalkan formalitasnya. Oke, itu yang disampaikan kenapa kemudian Perpu ini harus keluar. Tapi saya ingin tanya begini, ketika sekarang ini digugat begitu ke Mahkamah Konstitusi, Perpu ini digugat, Pak Yusril, apakah Anda menilai gugatan ini sudah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perpu? Pak Yusril? Oke, Pak Refli, jadi ketika ini digugat, yang digugat ada Pak Yusril, Anda bisa dengar? Oke, Pak Yusril. Oke, saya ke Pak Refli dulu. Pak Refli, jadi ini digugat, Perpu ini digugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan formilnya ya, bukan material ya? Iya, saya tidak tahu ya, mungkin ada juga yang mempermasalahkan materialnya ya. Jadi mungkin formil dan material sekaligus. Oke, dan saya harus lihat permohonannya kan. Oke, dua-duanya itu layak untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi, formil dan material itu. Iya, yang jelas kan kalau kita lihat reaksi buruh pekerja misalnya, mereka tidak hanya mempermasalahkan formilnya bahwa Perpu itu dianggap inkonstitusional dan lain sebagainya, tetapi juga materinya kan. Oke. Materinya yang banyak dipersoalkan. Bahkan saya dengar MUI pun, Majelis Ulama Indonesia, itu mempermasalahkan karena itu ngatur tentang fatwa juga. Bayangkan, apakah soal fatwa itu genting dan memaksa? Oke. Juga. Baik. Kita terima kasih Pak Refli Harun dan juga Prof. Yusril Issa Mahendra sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita akan nantikan kelanjutannya tentu saja terkait dengan Perpu ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Saudara, 3 pelaku perampokan rumah wali kota Blitar ditangkap. Polisi sita 3 pucuk senjata api, uang hasil perampokan dan mobil yang digunakan para pelaku.